Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @lakonstory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Ruang Melati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua nama, tempat, dan waktu kejadian disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Cerita ini terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu, berawal dari sakitnya orang tuaku yang akhirnya membawaku ke sebuah rumah sakit. Tanpa disangka-sangka, disitulah aku mengalami kejadian yang sangat di luar nalar dan akal sehat manusia. Mungkin nanti ketika kalian mendengarkan cerita ini, kalian akan mengira ini adalah cerita fiktif dan rekayasa belaka. Namun jangan salah, di sini aku benar-benar mengalami semua kejadian tersebut tanpa ada yang aku tambahi ataupun aku kurangi. Awalnya aku memang tidak ada niatan sama sekali untuk berbagi pengalamanku ini kepada siapapun. Karena selain aku tidak tahu cara membagikannya, aku saat itu memang takut tidak ada orang yang percaya dan takut nantinya dikira aku mengada-ngada. Dan setelah mempertimbangkan semua itu, akhirnya aku pun tidak pernah membagikannya ke sosial media. Dan hanya menjadi cerita yang terkadang kuceritakan dengan teman ataupun keluargaku ketika kami sedang duduk-duduk bersama. Hingga akhirnya aku menemukan fanspage Lakon Story, berawal dari iseng-iseng membaca cerita horor di grup Facebook. Aku pun berniat membagikan pengalamanku ini kepada kalian melalui fanspage tersebut. Malam ini aku memang sengaja menghubungi Lakon Story karena yang aku ketahui, fanspage tersebut kerap membagikan pengalaman-pengalaman mistis orang lain melalui tulisannya yang kurasa bisa mewakili perasaanku saat itu. Dan setelah aku menceritakan semua pengalamanku, akhirnya masnya setuju untuk membagikannya kepada teman-teman sekalian. Meskipun semua nama dalam cerita ini disamarkan, aku tetap sangat berterima kasih dengan mas penulis karena beliau sudah berkenan membagikan pengalamanku ini ke dalam fanspage ataupun ke dalam sosial media lainnya. Dan dalam sisi yang lain, aku pun juga sadar jika isi dalam cerita ini menyangkut nama instansi rumah sakit yang ada di daerah tersebut, yang harus tetap dijaga nama baiknya. Meskipun jika aku menyebutkan nama dokter rumah sakit tersebut, pasti kalian yang kebetulan tinggal di dekatnya akan setuju jika rumah sakit tersebut selain terlihat sepi dan tidak terawat, rumah sakit itu bisa dikatakan tergolong angker. Hal itu memang sudah kupastikan setelah aku menyempatkan diri untuk bertanya kepada warga sekitar dan menelusuri rekam jejak dari rumah sakit tersebut melalui sosial media dan internet. Dan tanpa ada maksud apapun, di sini aku akan membagikan pengalamanku dengan tetap merahasiakan identitas dari semua nama, tokoh dan tempat yang ada dalam cerita yang akan kalian dengarkan saat ini. Ruang Melati. Perkenalkan, namaku Yosi. Aku adalah anak sematawayang yang lahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Sejak lulus SMA, aku sudah terbiasa membantu orang tuaku bekerja. Karena selain kurangnya kebutuhan ekonomi, aku sejak kecil memang dididik oleh orang tuaku untuk menjadi sosok pekerja keras dengan harapan nantinya aku bisa merubah kehidupan keluargaku menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Waktu pun berlalu begitu saja. Keadaan ekonomi kami semakin lama semakin menurun karena memang tempat tinggal kami di daerah pelosok dengan segala keterbatasannya. Usaha untuk merubah menjadi lebih baik rasanya menjadi semakin lebih berat saja. Dan hingga akhirnya berita itu pun tiba. Sore itu ayahku pulang kerja dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Matanya berseri-seri seperti membawa sebuah kabar yang sangat bahagia. "Ibumu mana, nak?" ucap ayah tanpa basa-basi. "Di dalam, Pak," jawabku sambil terus melipat baju. "Bu, sini sebentar." "Iya, Pak."
Sahut ibuku yang terdengar berteriak dari dalam kamar. Ada apa, Pak? Imbu ibu sambil duduk di ruang tamu kecil, yang akhirnya aku pun ikut duduk tepat di sebelah ayahku duduk. Pak Rahmat, pemilik rumah yang Bapak bangun, nawarin kita kerjaan, Bu, ucap ayah. Maksudnya, Pak? Beliau punya ruko di luar kota. Kita semua disuruh jaga sekaligus mengembangkan usahanya. Ibu kalau mau disuruh buka laundry di sana. Nanti Bapak biar cari kerja di sana juga. Kan di sana kotanya besar. Insya Allah banyak lowongan kerja buat Bapak. Nah, Yosi biar bantu Ibu. Kan dia bisa tuh promoin lewat sosial medianya. Ya namanya juga usaha, Bu. Mudah-mudahan ini bisa merubah jalan hidup kita. Terang ayah jelas. Aku sih mau, Pak. Ya kalau kalian mau, Ibu nurut saja. Tapi gimana berangkatnya? Kan jauh banget itu tempatnya. Sepertinya kalau dari sini bisa 24 jam perjalanan. Kan motor kita cuma satu, jawab ibu halus. Nanti biar aku rundingan lagi sama Pak Rahmat. Yang penting ibu sudah setuju, sahut ayah. Berawal dari obrolan kami sore itu, kami sekeluarga akhirnya berangkat dan mencoba mengadu nasib di kota tujuan kami tersebut. Di kota itu kami tidak memiliki satupun kerabat. Kami benar-benar berasa hidup sendirian di kota yang terbilang memang sangat terkenal di negara ini. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, bisnis yang kami kembangkan berjalan pesat. Kami sudah memiliki banyak pelanggan laundry dan sudah setiap hari mengantar jemput semua pakaian kotor maupun bersih yang memang sudah menjadi menu pekerjaan kami setiap hari. Dan singkat cerita, ayahku pun jatuh sakit. Hal itu tentu saja membuat aku harus bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Semua tugas yang biasanya dikerjakan ayahku, kini mulai kukerjakan sendiri. Mulai dari mengantar dan menjemput pakaian. Sekarang semuanya perlahan berganti menjadi tugasku. Dan akhirnya malam itu pun tiba. Malam itu wajah ayah tiba-tiba terlihat sangat pucat, dengan suara yang semakin lama terdengar semakin pelan, yang akhirnya membuat aku dan ibuku memutuskan untuk segera membawanya pergi ke rumah sakit. Ya Allah, bapakmu semakin parah, Nak. Ayo dibawa ke rumah sakit saja, ucap ibuku. Iya, Bu, biar aku siap-siap dulu. Tapi di mana ini rumah sakitnya? Agak jauh dari sini ada, Bu. Aku sering lihat pas ngantar baju, ucapku sambil menata kerudungku. Ya udah, motornya kamu bawa ya. Kita boncengan 3. Ayahmu biar ibu peluk dari belakang. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun membawa ayahku ke rumah sakit yang kurasa tepat di sebelah jalan menuju kampung, yang saat itu pernah kulewati saat aku mengantar baju laundry dari pesanan pelangganku. Rumah sakit kok sepi gini ya, Nak, ucap ibu ketika kami sampai di depan gerbang rumah sakit tersebut. Iya memang, Bu, kan ini sudah jam 11 malam. Waktu itu keadaan rumah sakit itu memang sudah terlihat berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Papan nama yang terlihat sudah tua dengan rumput-rumput yang tumbuh lumayan lebat di sekitarnya, membuat aku juga sempat berpikir jika rumah sakit tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kondisi rumah sakit malam itu benar-benar sepi. Lampu penerangan yang sangat kecil ditambah dengan mobil ambulan yang sudah terlihat tua juga membuat kami sempat mengurungkan niat untuk membawa ayahku ke rumah sakit tersebut malam itu. Ini beneran rumah sakitnya, Yos? Tanya ibu sambil terus memeluk tubuh ayahku dari belakang. Iya, Bu, yang ku tahu di sini cuma ini. Ini puskesmas namanya, Yos, bukan rumah sakit. Lihat tuh, kecil banget, gak besar kayak di sinetron televisi, jawab ibu. Ya mau gimana lagi, Bu, adanya cuma di sini, jawabku sewot. Dan belum selesai kami berdebat, tiba-tiba kami dihampiri oleh 2 pemuda memakai jaket yang kurasa dia adalah perawat di rumah sakit ini. Kami pun dibantu untuk segera menurunkan ayahku dan langsung diajak untuk masuk ke dalam agar ayah segera mendapat pertolongan. Malam itu ketika ayah sedang diperiksa di ruangan yang memang tertutup, aku dan ibuku duduk berdua di samping meja registrasi dengan perasaan yang tidak karuan. Dan di sela-sela aku menunggu ayah diperiksa, aku memang sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan aku juga sempat berjalan-jalan mengelilingi semua ruangan yang memang terlihat berjejer di belakang tempat registrasi. Aku pun dengan santai berjalan dengan sesekali membaca papan nama
Di atas pintu-pintu kamar yang sepertinya semua nama kamar di sini diambil dari nama-nama bunga. Waktu itu aku benar-benar melihat kondisi rumah sakit ini sangatlah sepi. Hanya ada beberapa motor yang terparkir dengan tidak adanya satu mobil pun yang terlihat berhenti. Membuat perasaanku saat itu memang seketika merinding. Bulu kuduk berdiri dengan perasaan yang saat itu tiba-tiba terasa aneh sekali. Namun di sela-sela aku mondar-mandir, tiba-tiba ibuku mengagetkanku dengan menepuk pundakku dari belakang. "Jangan keluyuran, ayahmu kritis kok, kamu malah mondar-mandir gak jelas," ucap ibu. "Iya bu, maaf. Ini rumah sakitnya besar kok bu. Itu di sana banyak ruangan dan kamar-kamarnya. Aku sudah keliling untuk melihatnya." "Alah, biarin. Lagian kok masih ada rumah sakit kayak gini di kota yang sebesar ini?" Sahut ibu sambil menarik tanganku untuk kembali ke tempat dudukku. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kami pun mendapatkan kabar jika ayah terkena liver dan harus dirawat beberapa hari di sini hingga keadaannya membaik. "Pak Yusuf harus dirawat di sini dulu, Bu. Beliau harus mendapatkan perawatan yang lebih intens dari dokter," terang mas-mas yang memakai jaket hijau yang memang sempat menolong kami tadi. "Biayanya berapa, Mas?" tanya ibu cemas. "Ini ada list harga-harga kelas kamarnya, Bu. Mulai dari yang VIP sampai kelas 3. Tiap kelas kami hanya punya 2 kamar, Bu. Tiap kamar isinya beda-beda, tergantung tipe dan kelasnya. Kalau biaya lainnya nanti tergantung gimana kondisinya," terang mas-mas tersebut. "Ini ruang melati berapa? Kok kelihatannya murah? Terus isinya berapa?" sahut ibu sambil melihat ke arah buku daftar kamar. "Itu satu ruangan isinya 5 pasien, Bu. Tapi sekarang kosong kok. Mending ambil kamar itu aja, Bu. Murah. Suami ibu insya Allah nggak lama kok di sini." "Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu." Ibu mas-mas tersebut sopan. Dan setelah selesai melakukan serangkaian proses registrasi, akhirnya kami pun memutuskan untuk melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut hingga ayahku membaik. Malam itu kami menempati ruangan yang bertuliskan melati dengan adanya 5 kasur dan 1 kamar mandi di setiap kamarnya. Hal itulah yang akhirnya membuat aku dan ibuku bisa istirahat di beberapa kasur yang kosong meskipun kami tahu tindakan itu sebenarnya dilarang. Dan singkat cerita akhirnya kami pun tidur dengan keadaan yang tentu saja bersedih karena waktu itu kondisi ayahku yang sama sekali belum membaik. Keesokan harinya kami dibangunkan oleh mas-mas yang kebetulan sedang bersih-bersih di tempat tersebut. Kami ditegur dan diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan kami lagi karena sejatinya kasur pasien tersebut hanya diperuntukkan untuk pasien rawat inap, bukan untuk kami yang bukan pasien. Dan setelah mendengar semua keterangan mas-mas tersebut, akhirnya ibuku pun memutuskan untuk pulang ke rumah mengambil barang-barang agar kami bisa beristirahat tepat di bawah dan di samping ranjang ayahku. "Yas, ibu pulang dulu ya. Ambil tikar kecil, selimut dan termos. Kemarin malam ayahmu bangun minta minuman hangat. Kamu jaga di sini ya, jangan kemana-mana," ucap ibu. "Iya, Bu." Pagi itu aku pun kembali melanjutkan tidurku karena selain tidak ada kegiatan waktu itu, aku memang memilih untuk kembali tidur agar suasana tetap sepi dan tidak mengganggu ayah yang memang masih sedang tertidur pulas. Karena mas-mas petugas kebersihan yang kurasa sudah tidak kembali lagi, pagi itu aku kembali tidur di salah satu ranjang pasien yang kosong. Sepertinya masnya tadi nggak balik lagi. Wah, mending aku tidur lagi aja di ranjang. Oh ya, mending ini gorden kututup rapat biar nggak ada yang tahu. Dan setelah aku memilih ranjang yang tepat di ujung ruangan, aku pun menutup gorden yang memang disediakan di tiap ranjang yang ada di kamar ini. Pagi itu pun aku akhirnya tertidur pulas, ditambah badanku yang memang tiba-tiba terasa pegel dan sakit semua. Namun anehnya ketika aku membuka mata, semua tampaknya berbeda. Suasana di ruangan itu tiba-tiba sudah larut malam dengan keadaan yang terasa lebih sepi dari sebelumnya. Melihat hal itu tentu saja aku seketika terkejut bukan main dan langsung beranjak membuka gorden yang memang sebelumnya sengaja aku tutup rapat. Waduh, aku masa tidur seharian? Wah, ibu bisa marah besar nih. Namun ketika aku membuka gorden, aku malam itu melihat ayahku yang masih tertidur pulas
Dengan ditambah ada satu pasien lagi yang berbaring tepat di samping ranjang ayah. Mengetahui hal itu, aku pun langsung merapikan tempat tidurku dan membuka semua gorden dan berjalan pelan ke arah tempat duduk samping ayah agar pasien lain tidak terganggu. Di tengah-tengah aku masih bingung dengan keadaan di ruang tersebut. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu ruangan ini dibuka dengan perlahan oleh seorang perempuan yang kurasa dia adalah perawat di rumah sakit ini. Itu terlihat dari baju yang dia kenakan adalah baju khas perawat, lengkap dengan name tag yang tertera di bajunya. Aku pun masih mengingat dengan jelas nama yang tertulis di dadanya tersebut bertuliskan Melati. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun kembali memalingkan pandanganku ke arah ayahku sambil berpura-pura tidak menghiraukan kedatangan perempuan tersebut. Malam itu, perawat tersebut berjalan tepat di belakangku sambil menaruh beberapa obat yang dibawanya sambil tidak sedikit pun mengeluarkan sepatah kata. Karena aku tidak mau dikira sombong, akhirnya aku pun menoleh ke belakang sambil sedikit menggeser kursi yang kududuki agar perawat tersebut bisa lewat dengan nyaman. Namun ketika aku menoleh ke arahnya, aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Anehnya, bau tersebut seperti bercampur dengan bau sengir yang sangat menusuk hidung. Karena perasaanku mulai tidak karuan, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menatap wajahnya sambil sedikit memberikan senyuman. Tapi ketika aku mengarahkan pandanganku ke arah perempuan tersebut, malam itu tubuhku seketika gemetar tidak karuan. Seluruh tubuhku merinding dengan jantung yang berdegup kencang. Waktu itu aku melihat wajah perempuan tersebut benar-benar sangat mengerikan. Mata sebelah kanan yang berlubang dengan seluruh badan putih pucat, membuat saat itu adalah saat yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Perawat tersebut terus mengotak-atik obat-obatan di atas meja, kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan yang datar, dengan tidak tersenyum sedikit pun. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menahan semua ketakutanku, karena waktu itu aku khawatir akan mengganggu tidur ayahku. Aku sekuat tenaga menahan semua ketakutanku. Sambil tidak terasa aku sudah meremas tangan ayahku yang saat itu tetap tidak bangun dari tidurnya. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun segera memalingkan pandanganku sambil meneteskan air mata yang rasanya sudah tidak bisa lagi kutahan. Bahkan sosok tersebut masih tetap di belakangku sambil sesekali menyenggol tubuhku dari belakang. Semua doa sudah kuucapkan sambil sesekali memanggil nama ayahku agar beliau bisa bangun dan melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat. Dan belum selesai aku melalui semua itu, lagi-lagi aku dikagetkan dengan suara anak kecil perempuan yang berlari-lari di antara ranjang-ranjang yang ada di kamar ini. Sosok anak kecil tersebut berlari berkeliling dengan sesekali tertawa riang sambil tidak jarang pula dia meloncat-loncat ke atas ranjang. Mendengar hal itu, tentu saja pandanganku langsung kuarahkan ke sumber suara tersebut dengan seketika. Dan benar, saat itu aku melihat anak perempuan sekitar kelas 6 SD. Dia memakai baju hitam dengan rambut panjangnya, tertawa-tawa dengan sesekali melihat ke arahku sambil melirik-lirik seolah dia benci dengan keberadaanku di sini. Aku pun juga ingat dia tidak memakai sendal, dengan seluruh kakinya ada bercak-bercak hitam besar dengan tangannya yang terlihat masih membawa botol infus. Dan puncaknya, waktu itu tubuhku tiba-tiba seolah tidak bisa digerakkan ketika pundakku terasa dipegang oleh perawat yang sedari tadi masih di belakangku. Malam itu aku sudah tidak bisa menahan tangis lagi. Semua kukeluarkan dengan tidak kutahan lagi. Aku menggoyang-goyangkan tubuh ayahku dengan sangat keras agar ayah bangun dari tidurnya. "Ya, bangun ya, bangun." Anehnya waktu itu ayahku hanya diam dan tidak bergerak, seolah beliau sudah tidak bernyawa lagi. Ditambah lagi ketika aku menoleh ke belakang, waktu itu aku tidak lagi melihat adanya perawat yang sebelumnya ada di belakangku. Namun waktu itu aku melihat pasien yang sebelumnya berbaring di samping ayahku tiba-tiba terlihat menatap ke arahku sambil seolah meminta tolong. Tangannya melambai-lambai lemah dengan suara yang terdengar sangat lirih. "Tolong." Melihat hal itu, tentu saja aku seolah sudah berada di antara hidup dan mati. Seluruh tubuh terasa mati rasa dengan nafas yang terengah-engah karena rasa takut yang sangat luar biasa. Karena ayahku yang tidak kunjung bangun, akhirnya aku pun berdiri dan segera berlari menuju ke arah pintu agar aku bisa keluar dan mencari pertolongan.
Namun anehnya, sesampainya aku di pintu ruangan ini, aku tiba-tiba tidak bisa membukanya. Pintu yang terkunci sangat rapat membuat ketakutanku saat ini semakin menjadi-jadi. Malam itu, teriakanku dan segala usahaku seolah tidak ada yang menghiraukan lagi. Di luar terlihat sangat sepi, sunyi, dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat warawiri. "Tolong, Bu, tolong!" teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, aku pun kembali ke ranjang ayah dengan tidak lagi berani menghadap ke arah pasien yang ada di sebelah ayah yang saat itu sekilas terlihat kembali tidur. Waktu itu aku langsung tidur tepat di bawah ranjang ayah sambil terus menangis tiada henti. Mulutku tidak berhenti berdoa dengan harapan aku segera bisa melewati semua ini dengan baik-baik saja. Malam itu aku benar-benar merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan aku tiba-tiba teringat dosa-dosa dan hal-hal yang kulalui selama aku hidup. Benar sekali, waktu itu detik demi detik berjalan terasa sangatlah lama. Semua aku lalui dengan perasaan yang sangat tidak karuan. Ditambah, sesekali aku juga mencium aroma bunga melati dan suara anak kecil yang tertawa riang berlari ke sana kemari. Hingga akhirnya selang beberapa lama kemudian tiba-tiba aku mendengar suara ada beberapa langkah kaki yang sepertinya memasuki ruangan ini. Suara kaki tersebut terdengar jelas memasuki ruangan ini dan berhenti tepat di antara ranjang ayah dan ranjang pasien yang tidur di sebelah ayah. Mengetahui hal itu, aku memberanikan diri untuk mengintip perlahan melalui sela-sela lubang yang ada di ranjang besi rumah sakit ini. Dengan harapan mereka yang datang adalah orang-orang yang nantinya bisa aku mintai pertolongan. Namun sayangnya, bukannya orang. Waktu itu aku kembali melihat ada 2 perempuan dan 1 laki-laki yang berdiri bergerombol di ranjang pasien sebelah. Mereka memakai baju serba hitam dengan mata dan hidung yang sudah membusuk tidak karuan. Wajahnya seperti meleleh dengan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Melihat hal itu tentu saja aku seketika kembali ketakutan dengan keringat yang kembali bercucuran. Ditambah aku tidak lagi melihat adanya ayahku. Ranjang yang awalnya ditempati ayahku tidur, waktu itu berubah menjadi ditempati sosok kakek-kakek tua yang memakai baju khas rumah sakit dengan kulit yang sangat keriput. Semua matanya berlubang, dengan kepala yang terlihat hanya tinggal setengah bagian. Membuatku saat itu sudah tidak lagi bisa menahan teriakan. Tetapi untungnya malam itu aku sempat melihat pintu kamar ini tiba-tiba terbuka separuh. Melihat hal itu tentu saja tanpa pikir panjang aku pun langsung berlari ke arah pintu untuk segera keluar dari ruangan ini. Ketika aku berlari, aku juga masih sempat melihat sosok anak kecil perempuan yang terlihat semakin aneh saja. Dia duduk jongkok sambil melambaikan tangannya seolah memberi ucapan selamat tinggal kepadaku. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun semakin mempercepat langkahku menuju pintu yang ada di ruangan ini. Setelah aku berhasil keluar dari ruangan tersebut, aku tidak melihat seorang pun yang ada di rumah sakit ini. Semua terlihat sepi, layaknya rumah sakit yang tidak berpenghuni. Dan di saat itulah aku semakin yakin jika ada yang salah dengan rumah sakit ini. Tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun berlari keluar untuk segera menyelamatkan diri. Sesampainya di luar, aku tidak lagi melihat motor-motor yang sebelumnya terparkir dengan rapi. Semuanya nampak aneh dan semakin membingungkan. Waktu itu aku juga baru menyadari jika bentuk rumah sakit ini ternyata sudah berbeda dari sebelumnya. Bangunan yang terlihat lebih tua dengan lingkungan sekitar yang terlihat sangat asing membuatku malam itu seolah sudah pasrah dengan semua kejadian yang ada. Dan dengan segala harapan yang tersisa, aku pun terus berlari dan berteriak berharap semuanya akan baik-baik saja. "Tolong, ya Allah tolong, di mana aku ini?" teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Akhir cerita, aku pun terus berlari ke arah jalan yang akhirnya aku bisa mendengar suara ibuku yang terdengar sayu. "Yos, Yos." Mendengar hal itu, aku pun akhirnya mencari sumber suara tersebut yang setelah aku dengar lebih dalam, ternyata suara tersebut bersumber dari arah rumah sakit itu lagi. Dan entah apa yang merasuki pikiranku. Waktu itu aku pun langsung berbalik dan kembali berlari ke arah rumah sakit tersebut dengan harapan aku akan berjumpa dengan orang tuaku. "Bu, aku di sini, Bu." Namun belum sampai aku di pintu gerbang rumah sakit tersebut, tiba-tiba kepalaku pusing, pening dan tanganku terasa ditarik seseorang
dengan tenaga yang sangat kuat. Badanku terasa terpental hingga aku seperti tidak sadarkan diri. Rasanya seperti kita mengalami kecelakaan, Mas. Cepat sekali, tutur narasumber. Dan ketika aku membuka mata, saat itu aku melihat ibu, ayahku dan dokter sudah berdiri di sekitarku. Waktu itu ternyata aku masih di dalam rumah sakit yang sama, namun di ruangan yang berbeda. Dan belum selesai aku kebingungan dan coba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada aku. Waktu itu ibuku langsung memelukku sambil mengeluarkan air mata. Menurut ibu, aku tidak sadarkan diri selama 5 hari. Keadaanku koma setelah entah apa yang terjadi kepada aku. Aku ditemukan di lorong rumah sakit sesaat setelah ayahku diperiksa beberapa hari yang lalu. Ayahmu sudah sembuh 2 hari yang lalu, kamu malah baru sadar, nak, ucap ibu sambil tidak berhenti-hentinya mengelus rambutku. Waktu itu aku juga melihat adanya Pak Rahmat, sekeluarga, selaku majikan ayahku yang juga terlihat di kamar yang kutempati tersebut. Sudah, jangan banyak bergerak. Diomongin di rumah saja ya, Mbak. Nanti saya antar pulang, ucap dokter yang terlihat tersenyum ke arahku. Dan beberapa hari setelah kejadian tersebut, kami pun bersilaturahmi ke rumah dokter yang kami ketahui bernama Angga tersebut. Menurut dokter Angga, ketika aku datang dan membawa ayah ke rumah sakit tersebut, aku tidak sengaja ditarik masuk oleh makhluk halus dan dibawa ke alamnya. Coba kamu ingat-ingat, kamu kemana saja saat nunggu ayah diperiksa? Tanya dokter Angga. Saya jalan ke lorong, dok, gak jauh kok. Aku lihat-lihat ruangan rawat inap, seingatku. Aku lewat ruangan Mawar, Kamboja, dan Melati. Setelah itu pundakku ditepuk oleh ibuku, dipanggil dari belakang. Iya kan, Bu? Jawabku sambil menoleh ke arah ibu yang terlihat kaget karena mungkin merasa tidak pernah melakukan apa yang aku ceritakan. Ah, kamu lihat ada ruangan Melati? Sahut dokter Angga kaget. Iya, dok. Ruangan itu sudah tidak ada lama, Mbak. Sekarang sudah jadi gudang, tempat penyimpanan barang-barang tidak terpakai. Imbu dokter Angga dengan wajah yang terlihat lebih serius. Ada, dok. Malahan ibu kan yang milih agar ayah ditempatkan di ruangan Melati. Tanyaku balik sembari menoleh ke arah ibu. Enggak, Yos. Ayahmu di ruangan anggrek kelas 2, jawab ibu pelan. Mendengar hal itu tubuhku seketika lemas dan seolah masih tidak percaya dengan apa yang telah aku alami. Menurut orang-orang, aku koma sekitar 5-6 hari dan dirawat di rumah sakit tersebut. Tapi sayangnya, semua itu berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya aku rasakan. Benar sekali, aku merasa tidak 5 atau bahkan 6 hari, tapi hanya 1 malam. Aku pun akhirnya menceritakan semua yang kulihat dengan detail ke dokter Angga yang memang saat itu tiba-tiba sangat penasaran setelah aku mengucapkan kata-kata ruang Melati. Menurut dokter Angga, dulu memang ada ruang Melati di klinik rawat inap tersebut, tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Ruangan tersebut sudah tidak digunakan sejak lama dengan alasan yang tidak bisa saya ucapkan. Rumah sakit tersebut sebenarnya sudah berdiri sejak lama, namun setelah adanya rumah sakit sebelah yang lebih besar dan lebih lengkap, kini rumah sakit tersebut langsung mendadak sepi. Ya, karena selain kalah saingan, di rumah sakit tersebut peralatan sangat tidak lengkap. Jadi setiap ada pasien selalu langsung kami rujuk ke rumah sakit yang ada di tempat lain. Ya bisa dibilang rumah sakit tersebut sudah seperti puskesmas laba, hanya fokus melayani orang-orang yang sakit ringan dan rawat jalan, tutur dokter Angga. Dan setelah kejadian tersebut, akhirnya aku pun sekeluarga kini hidup kembali seperti semula dengan berbagai aktivitas yang rutin kami lakukan seperti biasanya. Akhir cerita, kini aku sudah memiliki 2 orang anak dengan kedua orang tuaku yang sudah tiada. Semua pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Dinding-dinding dan lantai rumah sakit tersebut masih terasa hingga kini, seolah menjadi saksi kejadian yang menimpaku malam itu. Semua sangat nyata dan mungkin belum semua orang bisa percaya karena memang sangat tidak masuk dalam logika. Dan dengan hadirnya tulisan ini semoga menjadi pelajaran sekaligus menambah wawasan bagi kita semua bahwa mereka memang benar-benar ada. Dunia mereka memang benar-benar nyata dan mereka benar-benar ada di antara kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.